Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan kontur menggunakan software ArchMap dari ArcGIS. Sebenarnya ada berbagai cara dalam pembuatan kontur itu. Bisa menggunakan software dari Civil 3D, juga bisa menggunakan software Global Mapper. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan kontur menggunakan ArchMap dari ArcGIS. Pertama yang harus dipersiapkan itu yang pertama data, hasil pengolahan data yang kita dapat dari lapangan, dari praktikum. Oke, selanjutnya kita juga harus mempersiapkan yang namanya zona UTM bagian Indonesia atau Universal Transfer Mercator. Nah, di mana data yang saya gunakan ini yaitu data dari lapangan yang kita ambil di daerah Yogyakarta dan sekitarnya, di mana daerah tersebut ada di zona 49S di sini. Oke, selanjutnya data ini kita save as atau kita file, kita save as, browse. Nah, kita save ke Excel 97 2003. Kenapa kita menggunakan Excel 97 2003 ini? Karena ada beberapa versi ArcMap yang tidak mendukung atau tidak bisa membaca Excel di tahun-tahun yang sudah baru gitu loh. Jadi ada beberapa versi ArcMap dari ArcGIS yang tidak bisa membaca dari Excel yang sudah terbaru. Gitu. Lalu selanjutnya kita buka ArcMap-nya di sini. Kita buka aplikasinya. Oke, kita tunggu sebentar, lagi loading. Nah, kita di sini langsung saja masukkan data dari yang sudah kita save tadi, dari Excel yang sudah kita save tadi. Kita pilih file di sini. Oke, habis itu kita add data, lalu kita pilih add XY data. Karena kita ambil data dari hasil pengukuran di lapangan, kita ambilnya add XY data ini. Oke, lalu di sini kita browse datanya. Oke. Nah, untuk misalkan folder, kan kita masuk ke folder connection. Nah, misalkan folder connection kalian belum ada, kalian bisa nambahin di sini. Folder connect to folder ini. Klik aja di sini. Terus kalian pilih folder kalian yang mana, ditaruh di mana data kalian itu. Misalkan kuliah di ArcMap, misalkan ke tutorial 2. Jadi tinggal di oke aja gitu. Lalu kita ke folder connection. Jika sudah, pasti ada di sini folder connection. Kita buka ArcMap ke tutorial 2. Saya tadi nyimpen datanya di tutorial 2, di file nama tutorial 2. Lalu ini Excel-nya. Nah, ini Excel-nya. Lalu kita klik 2 kali di sini. Nah, ini Excel-nya itu ada di sheet 1. Sheet-nya namanya 1. Kita buka Excel-nya tadi. Nah, Excel-nya ini ada di sheet 1 di sini. Nah, makanya kita pilih di sini pakai yang sheet 1. Kita klik, kita add. Oke. Nah, lalu di sini X file-nya X, Y-nya Y, Z file-nya kita ubah ke Z. Oke. Lalu kita edit di sini. Kita edit. Kita pilih Project Coordinate System, kita plus di sini. Lalu kita pilih yang UTM yang sudah saya jelaskan tadi atau Universal Transfer Mercator. Oke, kita plus lagi di sini. Nah, karena tadi UTM kita bagian 49S atau ada di bawah garis ini, garis ekuator. Lalu kita pilih di sini WGS yang 1948. Kita plus 1984. Nah, karena kita 49S, maka kita pilihnya yang Southern Hemisphere. Kita plus di sini, lalu kita pilih yang 49S. Nah, ini. Oke, kalau udah tinggal kita klik OK saja. Lalu kita klik OK lagi. Nah, ini akan muncul data atau titik
atau poin-poin kita yang kita lakukan di lapangan kurang lebih seperti ini datanya. Nah, setelah itu kita klik kanan di sheet yang sini, klik kanan, lalu kita ke data, kita ke export data di sini. Kita ke export data, nah lalu kita save ke dalam bentuk SHP. Kita browse di sini tempat save-nya, kita browse, oke. Kita ke save ke file yang tadi, ke tutorial 2. Misalkan kita ubah namanya menjadi export output. Nah, oke, ini save as tab-nya, jangan lupa kita ubah ke save file di sini. Oke, kalau udah kita save aja. Kita save, lalu kita oke. Yes aja. Nah, di sini sudah muncul export output-nya. Oke, ini kita matiin aja yang sheet ini, atau kita hide atau kita klik kanan remove juga nggak masalah. Tapi di sini kita hide aja. Lalu untuk ngecek apakah data yang sudah diinputkan itu benar atau export itu udah benar apa belum. Kita klik kanan di sini, kita open attribute table di sini. Nah, ini kita cek apakah udah benar deskripsinya kayak gini. Terus file X, Y sama Z-nya seperti ini. Oke. Kalau udah benar kita silang aja di sini, lalu kita ke yang namanya Arch Toolbox. Di sini ada yang warnanya merah. Arch Toolbox namanya. Kita klik aja di sini. Kita klik Arch Toolbox-nya. Lalu kita pilih 3D Analysis. Nah, lalu habis itu kita pilih Raster Interpolation. Oke, nah di sini kita pilih yang Topo to Raster. Kita klik 2 kali. Nah, ini kita akan membuat yang namanya PetaDem atau Digital Elevation Model. Oke, kita pilih ininya ke Export Output. Tunggu sebentar. Oke, kalau udah filenya ini kita ubah ke Z. Nah, karena Z ini mendeskripsikan dalam praktikum kita Z ini mendeskripsikan elevasi, maka di tab-nya kita ubah ke point elevation. Oke. Kalau udah lalu kita oke. Nah, dia lagi proses untuk pembuatan DEM-nya atau digital elevation modelnya. Nah, oke, di sini sudah muncul DEM-nya atau digital elevation modelnya. Lalu selanjutnya itu kita membuat konturnya. Nah, sebelum kita masuk dalam pembuatan kontur, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa kontur itu terbagi menjadi, biasanya kalau saya gambar itu, kontur itu ada 2 bagian. Ada kontur mayor dan ada kontur minor. Di mana kontur mayor itu intervalnya lebih besar dibandingkan kontur minor. Biasanya kontur mayor itu 5 kali lebih besar dari kontur minor. Oke, langsung saja kita masuk ke pembuatan garis konturnya. Kita ke 3D Analysis lagi di sini, 3D Analysis tool-nya kita plus di sini. Lalu kita masuk ke Raster Surface di sini. Kita plus. Lalu di sini ada yang namanya kontur. Kita klik 2 kali di sini. Oke. Lalu kita inputkan topotor expo-nya. Lalu kita pilih atau kita browse untuk tempat save-nya. Oke, kita pilih yang tutorial 2. Karena saya nge-save-nya dari awal tadi di tutorial 2 untuk pembuatan kontur dari awal. Oh iya, untuk pembuatan konturnya sebisa mungkin sekali project atau dalam satu project itu disimpan dalam satu file yang sama. Jangan terpisah-pisah. Jadi dalam satu kali project itu dijadikan satu file saja. Karena filenya itu banyak sekali, nggak cuma 1, 2, 3, tapi banyak sekali. Oke, misalkan di sini kita buat kontur mayor dulu. Kontur mayor. Save. Oke, nah di sini kontur mayornya, untuk kontur interval ini bebas ya, sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kebutuhan kalian di lapangan, dari hasil pengukuran di lapangan itu berapa butuhnya untuk kontur intervalnya. Nah, di sini saya makainya itu untuk kontur intervalnya itu 0,5 untuk kontur mayornya. Oke. Lalu kita oke di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau berhasil itu di pojok kanan sini ada tanda checklistnya warna hijau. Berarti kontur ini sudah
teraplikasikan gitu di kontur mayor. Nah, ini bisa kita lihat kontur mayor di sini sudah ada konturnya. Lalu selanjutnya kita buat lagi kontur minor. Kita klik 2 kali lagi konturnya. Oke, kita sama, kita klik yang ini atau ininya yang Topotor Expo-nya 5. Kita browse lagi tempat save-nya di sini sama kita pilih kontur minor. Save. Nah, tadi seperti yang sudah saya bilang biasanya kontur mayor itu 5 kali lebih besar dari kontur minor. Nah, maka untuk kontur minornya itu menggunakan interval itu 0,1 karena tadi kontur mayornya itu 0,5. Oke, 0,1. Lalu kita oke. Kita tunggu proses. Nah, sini juga sudah ada centang hijaunya lagi berarti sudah berhasil. Nah, berikut kurang lebih kontur-kontur yang sudah kita masukkan atau sudah kita aplikasikan ke dalam DEM kita atau digital elevation model kita. Ada kontur mayor dan kontur minor. Selanjutnya di sini bisa kita ubah warnanya dari kontur mayor. Misalkan kita ubah warnanya menjadi warna merah, terus di sini untuk ketebalan garisnya kita ubah ke 1,4 untuk membedakan dengan kontur minornya. Oke, lalu kontur minornya kita ubah ke warna biru. Misalkan di sininya 1 ketebalan garisnya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini kontur yang telah diaplikasikan dalam DEM kita gitu atau kontur yang dihasilkan dari hasil praktikum di lapangan punya kita gitu. Oke, untuk video yang pertama mungkin cukup sampai sini dulu. Untuk selanjutnya saya akan lanjutkan di video yang kedua.